apa yang sebenarnya terjadi dengan pilihan politik Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI, lalu dalam hitungan hari ditunjuk sebagai ketua umum. Ini sebenarnya menandai bahwa PSI tidak lahir sebagai partai yang substansial, bukan partai yang kemudian betul-betul mengusung nilai dasar perjuangan untuk kepentingan bangsa, melainkan ini hanya partai yang orientasinya sejak awal memang untuk mendapatkan kekuasaan. Maka kalau demikian, PSI bisa saja dikatakan sebagai partai terburuk dalam konstelasi partai baru. Kenapa? Satu sisi misalnya melakukan klaim bahwa mereka adalah partai yang berisi tentang anak-anak muda, bagaimana ide dan gagasan itu dikedepankan, tetapi sama sekali justru itu tidak terbukti. Kita bisa cek bagaimana generasi-generasi muda di PSI yang justru punya kualitas yang cukup baik, malah hengkang dari PSI dan bergabung dengan partai lain. Juga terkait dengan klaim mereka bahwa PSI dianggap sebagai satu-satunya partai politik yang mengajarkan kepada partai-partai yang lebih lama arti pentingnya regenerasi misalnya. Saya kira penunjukan Giring Ganesa lalu dilanjutkan dengan penunjukan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum, ini bukan contoh regenerasi yang baik. Bagaimanapun juga PSI justru menunjukkan arogansinya sebagai partai politik yang memiliki kewenangan atas kebutuhan-kebutuhan elit politik hanya ditentukan oleh 1-2 orang. Sekarang kita mungkin bisa katakan, bagaimana kalau kemudian yang bergabung 1-2 hari itu bukan Kaisang Pangarep, bukan putra presiden? Apakah kemudian akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama, langsung memimpin partai, menguasai partai dalam durasi pengkaderan yang mungkin hanya 1 dan 2 hari? Pesan yang mungkin lebih menonjol daripada soal buruknya regenerasi, buruknya tata kelola di PSI adalah bagaimana PSI kemudian hanya mencari momentum karena memilih pemimpin berdasarkan sektor popularitas dan mungkin secara khusus Kaisang Pangarep dianggap memiliki akses terhadap logistik yang cukup besar. Termasuk juga punya akses terhadap istana dan itu pengaruhnya tentu adalah besar. Apalagi Presiden Joko Widodo yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari aktivitas-aktivitas politik, termasuk juga dilepaskan dari harapan-harapan politik yang nantinya mungkin akan digiring oleh Kaisang Pangarep. Meskipun Presiden mungkin menolak kalau dikatakan beliau ikut campur, mengintervensi, memberikan arahan terhadap Kaisang. Tetapi sebagai keluarga, saya rasa tidak mungkin Kaisang tidak mendapatkan masukan, apalagi arahan-arahan substantif terkait dengan arah politik keluarga. Bagaimanapun juga di 2024 misalnya, bagaimana Gibran, bagaimana Bobi ketika relasi dengan PDI Perjuangan tidak begitu bagus, PSI adalah jalur yang tercepat sekaligus jalur terbaik untuk mengusung mereka. Tinggal mencari mitra koalisi, kemudian mereka bisa saja mengusung kembali di 2024 sebagai kepala daerah tanpa melibatkan PDI Perjuangan sekalipun. Kenapa? Karena sekarang Presiden Joko Widodo sudah menguasai PSI melalui putranya, yaitu Kaisang Pangarep.